Puji Tuhan, karya bersukacita, karena setiap minggu kita bertemu dalam IPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sikapnya tunjukkan anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Ketika suruh berdoa, sikap berdoa yang baik. Ketika suruh mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya dengan baik dan duduk yang manis. Ketika akan bernyanyi, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan suara yang merdu dan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Sudah siap? Loh, jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria dan persembahannya ya. Kita akan bersama-sama memulai IPA kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Wah, ternyata semua sudah siap ya untuk beribadah. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dengarkan pujian dari teman kita, Adik Alena Ponto. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawa, kau percaya kuasamu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Adik Alena pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Adik Alena beserta keluarga. Wah, Kak Sola juga kakak-kakak Pelkat PA yang lainnya berharap bahwa adik-adik kelas TK boleh mengirimkan video ketika adik-adik menyanyi atau memberikan puji-pujian. Boleh ditemani mama dan papa ya. Kakak Sola serta kakak-kakak lainnya menunggu ya. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Weli pada hari ini. Sekarang adik-adik, mari duduk yang manis, kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak bersama dengan keluarga kami di rumah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Weli. Bapak boleh bekerja atas Kakak Weli, sehingga Kakak Weli boleh membawa cerita itu, sehingga kami boleh mendengarkannya dan dapat mempraktikkan semua cerita yang Kakak Weli bawakan pada hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama, Oma, Opa, semua keluarga yang berada di rumah yang boleh membantu kami mengikuti peribadahan. Berkati kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk sekarang kita panggil Kakak Weli ya. 1, 2, 3. Kakak Weli. Boleh satu kali lagi kita panggil yang kenceng nama Kakak Weli. Boleh ya? 1, 2, 3. Kakak Weli. Terima kasih Kakak Sola. Dan halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan
Apakah adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan kita hari ini? Nah, sudah dong, Kak. Nah, kalau sudah siap, Kakak ajak adik-adik semua, mana Alkitabnya? Ayo. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacanya buat kita semua ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan bayinya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutan darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Luruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Luruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Luami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Saat ini kakak akan bercerita tentang seorang bapak adik-adik. Ada yang tahu nggak bapak siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Oh pintar, hebat, Bapak Hosea namanya. Nah, Bapak Hosea ini mempunyai seorang istri adik-adik. Ada yang tahu juga nggak sih nama istri Bapak Hosea? Namanya Ibu siapa? Ibu Gomer. Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini mempunyai 3 orang anak adik-adik. Yang pertama namanya Yisrael. Lalu yang kedua namanya Luruhama. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapa namanya? Masih ingat nggak? Namanya Luami. Hebat adik-adik. Ya, tadi 3 orang anak Bapak Hosea ya. Ingat ya adik-adik. Nah, Bapak Hosea ini disuruh Tuhan adik-adik untuk datang kepada bangsa Israel adik-adik. Kenapa ya adik-adik? Bapak Hosea ini disuruh Tuhan untuk datang menemui bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa? Kakak kasih tahu ya. Karena bangsa Israel saat itu adik-adik melukai hati Tuhan adik-adik. Menyedihkan hati Tuhan. Sampai Tuhan menjadi sedih adik-adik. Wah, karena bangsa Israel udah gak setia lagi sama Tuhan. Bangsa Israel udah gak taat lagi deh sama Tuhan. Ya, mereka sudah gak beribadah lagi sama Tuhan. Ya, mereka sudah nakal adik-adik. Mereka gak dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan marah.
Tuhan sedih adik-adik. Nah, lalu pada saat itu Tuhan menghukum bangsa Israel adik-adik. Ayo, siapa di sini yang suka bikin mama papa marah? Yang suka membuat hati mama dan papa sedih? Ayo, siapa? Lah, kalau misalnya adik-adik membuat hati mama dan papa sedih, dimarahin gak? Pasti dong dimarahin. Sama loh seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel membuat hati Tuhan sedih, akhirnya Tuhan menghukum mereka adik-adik. Nah, tapi walaupun Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan tetap sayang sama mereka. Nah, karena Tuhan sayang sama mereka, akhirnya Tuhan menyuruh Bapak siapa tadi? Bapak Hosea datang menemui bangsa Israel supaya menasehati bangsa Israel dan terus membawa pesan Tuhan supaya bangsa Israel, kalian kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah beribadah hanya kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali menduakan Tuhan, jangan membuat hati Tuhan sedih, ya. Kembalilah kepada Tuhan dan beribadalah kepada Tuhan dan taatlah kepada Tuhan dan setialah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, masih ingat nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 adik-adik. Nah, kalau tanggal 2 itu hari apa ya adik-adik? Tanggal 2 itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, adik-adik, kita dididik melalui firman Tuhan supaya kita selalu taat dan setia hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jangan sampai kita membuat hati Tuhan sedih. Ya adik-adik, ya jangan sampai membuat hati Tuhan kecewa sama kita adik-adik. Nah, dengan cara apa ya supaya kita tidak membuat hati Tuhan sedih adik-adik? Ya, dengan cara tetap setiap hari Minggu adik-adik tetap beribadah IPA seperti biasa, walaupun hanya dari rumah melalui daring ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap setia di dalam Tuhan, tetap taat hanya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat buat kita. Nah, untuk itu adik-adik, pesan firman Tuhan kita hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Karena setia itu mahal loh harganya adik-adik. Ya adik-adik ya. Jadi ingat, kita tetap setia hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap taat kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita semua sudah taat dan setia dan rajin beribadah dan juga tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kita sudah diberikan segala berkat yang begitu banyak dari Tuhan. Nah adik-adik, dengan cara itu adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Ya adik-adiklah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Oke adik-adik, tetap setia hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 23. Anak-anak, puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah.
Yuk adik-adik, mari kita satu di dalam doa ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu sampai saat ini, sehingga Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara kami walaupun di atas ketidaksetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, seringkali kami mengecewakan Engkau, seringkali kami membuat hati Tuhan sedih, seringkali kami membuat hati Tuhan kecewa di atas ketidaksetiaan kami, di atas ketidaktaatan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada kedua orang tua kami. Tuhan berkati mereka supaya orang tua kami dapat membimbing, dapat menyayangi kami, dan dapat melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati orang tua kami dengan segala mata pencaharian yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikanlah kesehatan yang baik bagi mereka. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa kepada adik-adik klien kami. Tuhan berkati adik-adik klien kami yang sedang mengikuti pendidikan. Tuhan berkati mereka walaupun mereka saat ini belum bisa bersekolah seperti biasa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu setia mendampingi adik-adik kami untuk dapat bersekolah melalui online di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan selalu kirimkan Roh Kudus bagi mereka, supaya apapun pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kepada mereka, mereka dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada orang-orang yang sakit. Kalaupun di antara ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati mereka supaya obat-obatan yang diberikan oleh dokter kepada mereka, supaya mereka dapat meminumnya dan mereka dapat kesembuhan dari yang berasal dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa kepada orang-orang yang di luar sana yang mungkin mengalami bencana alam. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan hiburkan hati mereka, sebagaimana Engkau hiburkan kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden sampai kepada tingkat RT RW. Tuhan bijaksanakanlah mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada dunia ini yang mengalami bencana COVID-19. Biarlah bencana COVID-19 ini berlalu daripada kami, dan kami dapat melakukan aktivitas dan kegiatan kami sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada gereja kami yang ada di muka bumi. Tuhan berkati gereja-gereja kami supaya kami tetap menjadi garam dan terang. Terkhususnya gereja GPIB Gracia. Tuhan berkati Bapak Pendeta sampai kepada pelayan PAPT dan juga pelkat-pelkat yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan, dan juga seluruh panitia-panitia yang ada di dalamnya. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat melayani Engkau seturut dan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkatilah persembahan yang sudah kami berikan hari ini. Biarlah persembahan yang kami berikan hari ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau sudah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus kalau mau makan sama pati makanan enak, lalu terus sama pati makanan enak. Amin.